Nah, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel gua bersama gua sendiri. Ya, gua sendiri lagi karena video ini di tag dalam waktu yang sama dengan video sebelumnya yang gua bikin video tutorial track motion. Ya, dengan waktu yang dengan tempat yang sama, lighting yang sama, baju yang sama, dan jamnya beda sedikit lah. Tadi gue tag jam setengah 12 dan ini jam 12 lewat 5 menit ya. Jadi di video kali ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah kalian berikan lewat Instagram. Jadi ceritanya minggu kemarin tuh gue buat Q&A dan banyak sih pertanyaan-pertanyaan masuk dan itu agak bikin gue semangat buat bikin konten Q&A ini. Jadi gue akan jawab semua pertanyaannya. Jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Nopalodi ya. Grading sinematik yang di Sampokong pakai apa bang? Jadi yang pertama gue jawab dulu pakai aplikasinya. Tentunya gue pakai aplikasi Sony Vegas Pro karena gue ngeditnya pakai pakai Sony Vegas Pro. Nah untuk gradingnya gue ngandelin color correction di Sony Vegas Pro dan sedikit gue mainin di color curve-nya dan gue pakein plugin AAV Color Lab. Jadi untuk mengubah warna skin tone-nya dan untuk mengubah warna daunnya agar lebih sinematik gitulah, agar lebih kuning-kuning ke abu-abuan gitu ya. Jadi gitu. Masuk ke pertanyaan kedua dari Bima Danau Art. Ya, jadi untuk Mas Bima ini salah satu teman gue juga videographer di Batang. Please kalau yang misgrading jangan dikasih. Ini agak unik juga ya karena ya kemarin tuh banyak yang DM minta load gradingnya yang di video Sampokong gitu. Ya di sini gue bukannya nggak mau ngasih tapi itu gue bukan pakai load bro. Jadi gue tuh bikin manual. Jadi pakai color correction, color curve-nya dan pakai AAV Color Lab. Jadi ya buat kalian yang minta gradingnya itu bukannya gue gak mau ngasih, itu aja gue alasannya itu. Nah jadi di sini gue juga mau nyampein sesuatu nih buat kalian yang cuma ngandelin ya, buat kalian yang grading cuma ngandelin dari orang itu sebenarnya sah-sah aja. Tapi coba bayangin kalau kalian tidak paham 3 point exposure tapi kalian udah beli load dari orang dan kalian pasangin ke video kalian yang videonya itu exposure-nya kelebihan atau kontrasnya terlalu kontras gitu, maksudnya ya jadi load itu nggak akan cocok di video kalian. Jadi untuk kalian yang ngandelin load pasti itu beda settingan kamera, beda pencahayaan, beda tempat, itu juga pasti beda cara gradingnya. Jadi untuk kalian yang masih ngandelin load, sebisa mungkin kalian belajar dulu cara grading video secara manual. Next dari Rustam Fan ya, Rustam ya, jadi ini temen sekomunitas gue juga dulunya di Semarang dan ini gue kenal dari komunitas video maker Semarang ya. Jadi pertanyaan gimana caranya bikin konsep ya, jadi gue mau cerita caranya gue itu nemuin konsep dan cara bikin konsepnya. Gue itu sebenarnya konsep gue itu bukan ya, ada beberapa yang emang dari ide gue tapi sebenarnya gue itu pakai cara ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi gue itu cari video dari beberapa video orang gitu, gue ambil yang bagian-bagian terbaiknya gitu, gue kumpulin, gue tulis, jadi gue rangkum jadi konsep versi gue sendiri gitu caranya. Selanjutnya dari Zrat Stra, ini bacanya gimana? Tolong yang kalau ngasih nama gitu yang bener, yang jelas gitu gue dibaca. Dari ZRTHSTRRA, baca sendirilah. Pertanyaannya, kesibukan di kondisi gini ngapain aja bang? Ya gue Senin sampai Jumat itu gue kerja dari pagi sampai sore. Kalau malamnya ya gue bikin konten-konten kayak gini gitu. Kadang juga ngedit video gue, project gue sendiri dah. Senin sampai Jumat gue jadi karyawan. Sabtu minggunya jadi karya. Wasi. Pertanyaan selanjutnya dari Ayu Chan. Bukan pertanyaan ini namanya. Bagimu aku cuma komodo. Curhat neng. Maksudnya cuma temen baikmu gitu. Klasik itu. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Fitra 12 Nur Huda. Prospek kedepannya yang berkaitan dengan videographer gimana bang? Ini rada berat ya pertanyaannya kalau udah ngomongin prospek kedepannya gitu. Menurut gue ya, buat videographer sendiri di era sekarang itu videographer masih banyak dibutuhkan. Jadi dari dulu sampai sekarang videographer itu nggak ada matinya bro. Jadi dipakai mulu. Jadi untuk jasa-jasa produk video gitu pasti butuhin videographer ya, tapi ada juga sisi kelamnya gitu di dunia videographer. Jadi mungkin di masa depan ya nggak tahu kalau nantinya dunia videographer itu gimana, nasibnya videographer itu gimana. Tapi kita lihat dari zaman dulu ke zaman sekarang. Dulu itu gak ada yang namanya drone. Jadi dulu itu kalau
kita mau shot atau take video dari atas itu, kita perlu namanya helikopter dan kamera. Jadi orangnya itu naik helikopter dan pegang kamera gini nge-shoot ke bawah gitu. Sekarang juga masih ada yang gitu sih. Tapi sekarang kebanyakan ya pakai drone, udah canggih-canggih, dan kita cuma duduk manis bisa ngontrol itu drone. Jadi menurut gua dengan videographer sendiri ya oke-oke aja, dari masa ke masa masih banyak orang butuh videographer gitu. Gue minum dulu. Next, pertanyaannya dari Bagas. Ya, jadi ini teman seangkatan SMK gue dulu pas zaman sekolah ya. Pertanyaannya, Bang, lu dulu kalau sekolah kerjaannya tidur sambil ngedit ya, Bang? Ini true banget. Jadi dulu itu gue lulusan SMK Muhammadiyah di Pekalongan. Jadi untuk jurusannya itu gue ambil jurusan instalasi tenaga listrik. Ya, jadi satu yang gue suka itu pas praktek. Jadi pas teori ya gue muter-muter doang di otak dia. Jadi dan biasanya kalau pas teori gitu kan dikasih tugas gitu, gurunya pergi, ya gue manfaatin waktu itu bukan buat ngerjain tugas tapi buat ngedit video, karena gue dulu juga ngedit pakai smartphone di HP, pakai KineMaster dulu tuh. Gue nyoba efek-efek, cara ngilangin orang, cara apa namanya yang magic gitulah. Jadi ya gitu, masa-masa SMK itu gue habisin buat tidur sama ngedit. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Lita Pasya. Nah, apa kabar Lili? Sekarang di mana kamu? Kalau kamu nonton ini, gue bacain ya pertanyaannya. Serius nanya, Bang, lu sehari berapa kali? Gue lupa ya berapa kali, karena gue terakhir itu udah 1 bulan yang lalu mungkin ya. Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya, karena itu udah nggak perlu dijawab kayaknya. Dari Nan Uprok, ini juga teman seangkatan SMK gue. Bikin konten di Gunung Sindoro, Bang. Ayo sih, kalau gue diajak emang gas-gas aja, tapi buat bikin konten di gunung itu juga agak agak berat bagi gue ya, karena kita naik gunung bawa alat-alat rekam kayak kamera, bawa drone, bawa gimbal gitu kan, maksudnya kayak wah, dipikir orang naik gunung cuma buat konten gitu kan. Dan juga itu di gunung itu kan dingin gitu ya, gue takutnya itu kalau bawa kamera lensanya itu jamur gitu. Karena dulu itu gue jujur aja pas naik gunung itu bikin konten, dulu itu kamera masih minjem. Jadi gue yang paling gue takutin itu kalau kamera yang gue pinjem itu lensanya ada jamurnya gitu kan. Jadi gue dulu kalau naik gunung pasti bikin video cuma pakai HP doang ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Tamiya. Kayak mainan gue zaman SD. Sebenarnya enak dijilat atau dicelupin langsung? Ya menurut gue enak dicelupin langsung sih, karena kalau kentang goreng itu dijilat terus dicelupin itu ya agak jorok ya nanti. Jadi sausnya itu kena air liur kita, jadi ya gue celupin langsung aja ke saus, terus gue makan kentang gorengnya. Ya, next dari Milachan 24. Apa benar matahari tenggelam karena gak bisa berenang? Ini sangat berbobot ya pertanyaannya, karena gue gak bisa jawab ya, karena gue gak nyiptain matahari. Ya mungkin kalau matahari itu ikut kursus renang mungkin gak akan tenggelam matahari, dan itu akan siang mulu gitu karena matahari gak tenggelam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Dinar Saraswati 77 atau Dinasti ya. Jadi ini in frame di video Sampokong kemarin ya. Jadi ini tanya, buset ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, kalau lagi take video galak kok, Bang? Ya jujur aja gue nggak galak, cuman suka ngatur-ngatur modelnya aja, karena ya biar itu sesuai konsep gitu kan. Karena kalau nggak diatur-atur ya pasti kadang modelnya bingung, kecuali kalau emang yang udah sering diajak hunting gitu kan pasti paham lah. Tapi kalau yang emang baru pertama kali ketemu gitu kadang kan masih malu-malu, jadi gue harus atur-atur, bukan galak ya, cuman kadang maksain gitu cara gayanya gini-gini ya gitu sih. Dari Dina Saraswati lagi, pertanyaan kedua. Bikin lagi kuy yang bau-bau kuliner. Belum pernah kan? Ya belum pernah kan, kita baru kemarin pertama bikin video bareng. Ya jadi
maksud yang kuliner tuh gimana, mukbang gitu. Pertanyaan ketiga dari Dina Saraswati lagi, cara sabar sama modelnya gimana bang? Gue sih sabar mulu ya, mau modelnya cerewet. Kadang ini gue jujur banyak nemuin beberapa tipe model yang cerewet, kadang juga cuek gitu. Ada yang cuek, ada yang cerewet, tapi gue lebih suka yang cerewet karena itu kebanyakan ngomong gitu malah jadi asik gitu, kita tuh jadi nyambung gitu, nggak grogi satu sama lain, nggak canggung, apa namanya, canggung, nggak canggung gitu. Beda kalau cuek pasti ya mau ngatur-ngatur, gue nya nggak enak, sananya juga diem gitu. Ya menurut gue enakan yang have fun aja lah, walaupun kita misal baru ketemu tapi kita udah asik gitu, jadi bikin videonya itu enak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Rendra Adi, cara menikmati hidup dan cara bahagia dan cara menjadi diri sendiri dan cara menghargai diri sendiri. Anjay, ini kayak quotes anak editor berkelas, tahu nggak? Ya, yang pertama dari cara menikmati hidup. Menikmati hidup itu bukan sekedar kita menikmati apa yang ada di dunia ini, tapi kita menikmati itu apa namanya ya? Anjir, bingung coy. Dan kita menikmati aja, jangan dibikin ribet gitu. Kuncinya itu kalau ada masalah itu diselesain masalahnya. Jadi kalian jangan kabur dari masalah itu, jangan lari, karena kalau kalian punya masalah dan kalian nggak selesaiin masalahnya, kalian pasti kepikiran terus, jadi kalian nggak bisa nikmatin hidup kalian, gitu kan. Dan cara bahagia itu semua orang punya tingkatan bahagia itu masing-masing ya, punya tingkatan sendiri ya. Jadi ada yang orang ini baru dapat segini bahagia, orang ini bahagia, tapi orang ini yang dengan kelebihannya tidak bahagia, dan itu menurut gue sih kalau cara bahagia tergantung orangnya ya, cara menikmati hidupnya gitu. Cara menjadi diri sendiri ya, kalau cara menjadi diri sendiri jangan menjadi orang lain gitu. Jangan tiru orang lain, maksudnya jangan tiru semua kelakuan orang lain gitu ya. Kita harus pede sama diri kita sendiri, dan kita harus punya pendirian bahwa diri kita itu diri kita. Dan cara menghargai diri sendiri ya, jadi untuk menghargai diri sendiri kita cukup tunjukkan ke semua orang bahwa ini loh gue yang sebenarnya gitu, bukan orang lain gitu ya. Namanya cara menghargai diri sendiri ya. Gue juga gak mau nyakitin diri gue sendiri, jadi ya jaga juga yang kita punya, maksudnya jaga semua yang kita punya di diri kita, maksudnya gitu. Masuk pertanyaan yang selanjutnya dari Anggreni Rizky 26. Ya, untuk Rizky titip salam buat ibu kamu ya kalau nonton, dan ini gue bacain pertanyaannya dan gue mau jawab spesial buat kamu. Udah berapa kali diselingkuhin jir? Gitu ya pertanyaannya. Udah berapa kali diselingkuhin? 2 gini ya, 2. Tapi semoga aja yang terakhir sama kamu enggak ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini yang terakhir dari Danidra Tony. Bang, mau tanya,